Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali dengan Ainin Jazz ya. Nah, dalam video sekarang ini kita ngeplok saja ya bosku. Kita akan ngeplok dari awal proses pembangunan rumah yang berukuran sekitar 11 kali 12 gitu ya. Ini awal lahan yang akan dibangun tersebut gitu ya. Nah, seperti ini yang pas kebetulan ini ada sekali-kali ada hujan sehingga parit di depan ini cukup besar airnya ya. Jadi area ini yang akan rencana dibangun tersebut gitu ya. Seperti ini lokasinya. Itu pasir serta kerikil untuk cor sudah siap, batu juga sudah siap ya. Ini adalah proses pembuatan boplang ya. Jadi ini awal dari tahap pembangunan, itu melakukan proses pembuatan boplang terlebih dahulu untuk mengukur gambar diterapkan ke lapangan. Setelah itu ini adalah proses penggalian sekaligus tahap pengecoran dia punya cakar ayam gitu ya. Proses pengecoran cakar ayam sedang berlanjut. Nah, ini lagi proses pembuatan pondasi mempergunakan batu kali. Seperti ini tahap-tahap berikutnya ya. Ini sebagian dia punya batu kali atau pondasi yang terbuat dari batu kali sudah mulai terpasang ya seperti ini. Lalu sedang merakit atau mau proses, sebagian sudah mulai untuk slope ya. Slope sudah tercor, ini tampilannya. Lalu berikutnya pemasangan bata hebel untuk dinding ya. Nah, ini sebagian bata hebel tersebut sudah diterapkan, tampilannya seperti ini. Hal biasa seperti awal proses pembangunan dari pondasi, kelihatannya seperti kecil ruang-ruangannya gitu ya. Tapi ini cukup sedang lah untuk rumah seperti di perumahan gitulah, dengan kamar ukuran 3 kali 3,5. Sementara ruangan tamu itu lebarnya 3,5 karena los sampai ke belakang cukup panjang gitu ya. Lalu ini adalah tampilan yang setelah dia punya bata hebel naik keseluruhannya. Jadi dinding-dinding keseluruhannya bangunan tersebut sudah terpasang bata hebel. Tinggal pembuatan slope akhir, yaitu slope apa ya disebutnya kalau di atas, slope sabuk gitu ya. Baik, ini adalah berikutnya setelah slope sabuk atau slope paling akhir di atas selesai, sudah mengering. Ini adalah tahap berikutnya pembuatan kuda-kuda atap baja ringan gitu ya. Seperti ini tampilannya. Ini para pekerja sedang melaksanakan tugas dari masing-masing untuk pembuatan kuda-kuda dari atap dari baja ringan gitu ya. Lalu ini setelah atap atau rangka atau kuda-kuda selesai, ini juga nampaknya kita percepat saja proses tersebut. Gentengnya juga ya sudah terpasang gitu ya. Kita mempergunakan genteng dari model minimalis.
Ini lanjutan berikutnya ya, speed tank sudah siap dibuatkan juga. Nah, ini kita masuk dari lorong samping, kita lihat ke bagian atap. Nah, ini dak ya, sebagian ada yang di dak, ada sebagian yang mempergunakan spandek. Nah, ini yang di dak ini kurang lebih 6 meter kali 3 meter ya. Sementara ini yang di spandek juga cukup luas ya. Jadi sebagian ada yang dicor dan ada yang dikasih spandek gitu ya. Seperti ini tampilan atap dari atas. Sementara ke area lainnya, di sebelah sini juga ada sedikit yang dicor yang berukuran 5 kali 1,5, yang di bawahnya itu 2 kamar mandi gitu ya. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah sini, dia tampilan atapnya yang belum tuntas dikasih ban-banan ya, pinggiran dia punya dindingnya. Nah, jadi ada sebagian yang kita cor. Oke, kita masuk ke bagian ruangan-ruangannya ya. Nah, ini kamar tamu yang sebagian dindingnya sudah mulai tuntas di plester ya. Lalu ini adalah kamar mandinya. Ini kami buatkan untuk instalasi wastafel. Ya, ini untuk wastafel. Lalu ke sebelah sini ini ada instalasi untuk kloset, dan ini untuk shower, baik air biasa dan air panas. Itu nanti kita pasangin dia punya keran mixernya seperti ini, instalasi antara air biasa dengan air panas ya. Ini nanti untuk water inlet ke kloset serta jet shower ya. Baik, itu baru kamar utama, kamar tamu ya. Lalu berikutnya ini adalah kamar utama, sama ruangannya untuk ukuran kamar itu 3 kali 3,5. Di luar ukuran kamar mandi. Karena setiap kamar mandi baik kamar utama maupun kamar tamu ini memiliki ukuran 2,5 kali 1,5 meter. Ini seperti biasa kita buatkan untuk wastafel. Instalasi air bersihnya untuk menuju ke wastafel. Lalu seperti biasa di kloset ya, ini ada untuk inlet water ke kloset. Lalu yang sampingnya nanti untuk jet showernya ya. Jadi kita bikin masing-masing gitu ya. Nah, lalu ini untuk area keran, nanti ke keran mixer ada air panas dan air biasa gitu ya. Instalasinya seperti ini. Ini untuk kamar mandi utama. Ini masih belum proses plester ya, sebagian karena baru satu ruangan. Baik, kita masuk ke kamar anak ya. Ini kamar anak depan yang memiliki kamar mandinya tuh 1 untuk 2 kamar tidur gitu ya. Tetapi terpisah, masing-masing memiliki pintu masuk ke kamar mandinya. Nah, seperti ini. Ini wastafel seperti biasa, setiap kamar mandi ini kita adakan untuk wastafel ya. Lalu di sebelah sini kita install untuk air ke kloset serta jet showernya ya. Lalu sebelah sini seperti biasa keran instalasi 2 untuk air panas dan air biasa, yang biasa nanti kita pergunakan keran mixer ya. Ini untuk mandi showernya seperti ini, dan ini seperti ini tampilan dia punya instalasinya. Oh ya, untuk tinggi bangunan ini ya dari nol, dari slope bawah hingga ke slope atas itu 4 meter ya.
Jadi 4 meter cukup tinggi, walaupun ruangannya kelihatan kecil tetapi memiliki tingginya yang cukup, jadi seperti luas gitu ya. Baik, ini kita masuk ke area dapur kotor ya. Dapur kotor juga di sini ada kamar mandi belakang, tetapi di sini nanti klosetnya kloset jongkok, maka hanya disediakan dia punya instalasi untuk jet showernya saja, tidak ada untuk air masuk ke kloset karena ini klosetnya nanti kloset jongkok. Tetapi kalau untuk instalasi airnya ya sama, kesini juga kita siapkan untuk ada instalasi air panas, jadi menggunakan keran mixer juga ya. Tampilan instalasinya seperti ini menuju plafon, dan semua instalasi tidak ada yang di lantai, semua ada di plafon gitu ya. Seperti ini area dapur kotornya. Ini menuju keluar lewat samping. Ya, ada pintu keluar dari dapur kotor ini untuk ke samping gitu ya. Sementara tadi tidak ke shot ya untuk dapur bersihnya ya, tapi mungkin nanti masih bisa kelihat kali ya. Yang ke shot barusan hanya dapur kotornya saja. Baik, ini kita lewat dari samping ya. Kita akan melihat posisi dinding samping. Nah, seperti ini. Yang sebagian sudah mulai diplester. Tampilannya seperti ini. Sementara bagian mukanya seperti ini ya. Ada dak teras serta ada untuk area carport ya. Walaupun lokasi ini tidak muat kendaraan roda 4, setidaknya untuk penempatan kendaraan roda 2. Oke, kita masuk lewat pintu samping lagi. Di sini pintu samping ada 2, kanan kiri ya, dari sini juga bisa masuk. Yang rencana yang masuk di sini ini adalah area gudang. Gudang ini setidaknya memiliki ukuran 3 kali 3,5 meter. Jadi akses keluar kanan kiri kita buatkan. Ini instalasi sebagian listrik sudah mulai aktif. Nah, ini maksud saya ya, ini adalah area yang los ini nanti mungkin disekat dengan partisi. Ini ada sebagian dia punya dapur bersihnya di area sini. Baik, kita keluar lagi. Nah, seperti ini bagian luarnya ya. Dan ini bagian dinding samping yang keluar masuk dari akses samping menuju dapur kotor, bisa dari samping sebelah sini. Nah, ini kelistrikannya juga walaupun belum secara maksimal diplester, tidak jadi masalah. Ini sebagian instalasi listrik sudah ada yang aktif ya. Karena untuk yang para pekerja juga membutuhkan penerangan di setiap ruangan. Nah, ini yang maksud saya yang lurus ke belakang berbentuk letter L ini adalah calon dapur bersihnya di sini. Baik, ini tampilan bangunan dari nol berukuran kurang lebih 11 meter kali 12 ya. Tepat ini sudah 48 hari, tampilannya sudah seperti ini. Baik, itu saja mungkin ya vlog hari ini yang bisa kami tayangkan. Mohon maaf jika dari tampilan ini ada yang istilahnya kurang berkenan gitu ya, kami mohon maaf. Terima kasih untuk yang selalu menyimak konten kami, baik vlog, tutorial maupun yang sekadar hiburan. Terima kasih yang sudah melakukan like maupun subscribe. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian juga tetap bertambah dari manapun jalannya. Amin ya robbal amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.